Halo, perkenalkan nama saya Deltika Sairani Siregar. Saya dari BS1, NIM saya 1821218. Nama mata kuliah yang akan saya presentasikan itu adalah kewirausahaan. Terus yang mana dosennya itu adalah Ibu Dr. Yanti Mayasari Ginting, MSc. Terus di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya kami telah pelajari, dan saya mengambil 3 judul materi saja. Yang pertama itu mengelola sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya dan apa-apa saja sih yang dijelaskan dalam mengelola sumber daya manusia ini. Langsung saja ya, manajemen sumber daya manusia ini ada 5 komponen yang ada di dalamnya ya. Yang pertama itu manusia itu kan merupakan penggerak kegiatan usaha yang harus dikelola secara profesional, manajemen sumber daya manusianya. Terus yang kedua itu penentuan jabatan yang dibutuhkan perusahaan atau seberapa banyak jabatan yang diperlukan di dalam perusahaan tersebut. Terus yang ketiga itu merencanakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitas yang akan dibutuhkan di dalam perusahaan tersebut nantinya. Yang keempat itu pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen dan seleksi. Terus yang kelima itu menyeleksi pelamar yang ada dengan kriteria yang sesuai dengan persyaratan. Terus yang kedua itu fungsi-fungsi dalam manajemen sumber daya manusia. Ada di sini 5 ya. Yang pertama itu pelatihan dan pengembangan. Jadi apabila pelamar atau seorang yang ingin mau bekerja di suatu perusahaan tersebut harus melakukan pelatihan-pelatihan yang akan diajarkan oleh pihak perusahaan tersebut juga. Terus yang kedua itu kebijakan kompensasinya. Terus yang ketiga itu perencanaan karir. Nah, apabila kita bekerja di suatu perusahaan itu kan ada tuh di kayak gini. Apabila kita melamar nih, pasti ada jenjang karirnya dong di suatu perusahaan. Apabila kinerja kita itu bagus, pastinya kan pihak perusahaan juga harus sebaiknya memberikan jenjang karir supaya si karyawan tersebut itu bisa lebih semangat gitu menjalani pekerjaannya di perusahaan tersebut. Terus yang keempat itu kebijakan kesejahteraan. Yang kelima itu pemutusan hubungan kerja. Begitu. Perencanaan sumber daya manusia merencanakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan analis jabatan yang sudah dibuat. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan itu nantinya. Terus yang kedua itu setelah melakukan perkiraan terhadap jumlah barang atau jasa yang akan dihasilkan, selanjutnya perkiraan ini diubah ke melaksanakan aktivitas tersebut. Jadi aktivitas apa saja sih yang ada di perusahaan tersebut jadi harus dilakukan gitu. Begitu ya kira-kira. Terus di sini ada bagian kompensasi. Kompensasi merupakan suatu imbalan yang diterima karyawan sebagai balas jasa mereka bekerja di perusahaan tersebut. Nah, apabila kita memberikan sesuatu tenaga kita, kemampuan kita di suatu perusahaan, pasti kan ada omset atau pendapatan yang akan kita dapatkan gitu. Itu bisa disebut dengan upah ya. Upah kerja gitu. Terus tugas perusahaan adalah menentukan kompensasi yang akan diterima karyawan. Kompensasi ini dari waktu ke waktu terus berjalan. Nah, kompensasi ini bisa dilihat perusahaan juga ya oleh pimpinannya. Apabila kinerja seorang karyawan itu bagus, nah kan tentu pihak perusahaan akan memberikan gaji atau upah yang setimpal dong gitu kan. Terus yang ketiga itu jenis kompensasi yang diberikan dalam bentuk keuangan atau non keuangan. Bisa saja perusahaan itu memberikan upahnya itu berupa uang atau non keuangan juga gitu. Terus yang bagian di sini ada perencanaan karir juga ya. Pengertian perencanaan karir adalah perjalanan kerja seseorang selama berada di perusahaan tersebut. Nah, apabila perjalanan seorang karyawan itu baik, kinerjanya bagus, pastinya ada
penaikan karir, penaikan jabatan begitu. Selama dia bekerja kan pasti itu dinilai oleh pimpinan perusahaan tersebut. Terus di sini karyawan dapat merencanakan karirnya sejak mulai bekerja sampai berhenti bekerja. Nah, apabila seorang karyawan gitu kan kayak gini ya, kayak ada tujuan gitu, ada tujuan ke depannya. Apabila kita nih mau melamar kerja di suatu perusahaan, nah diterima nih, nanti kan kita pasti ada pemikiran, oh setelah ini ya, sehingga kita nanti bisa mencapai tujuan kita, yaitu mendapatkan jenjang karir yang bagus gitu. Terus perusahaan juga harus melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh karyawan. Ya ini tentu ya, ini sudah pastinya. Ini kayak penilaian gitu, penilaian perusahaan terhadap karyawan ini bagaimana sih kinerjanya, bagus atau enggak gitu. Terus saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu modal dan pinjaman. Modal adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan di dalam suatu perusahaan. Salah satu yang utama dalam perusahaan adalah modal. Itu banyak modal ya. Apabila kita ingin menjalankan suatu usaha, membuka suatu perusahaan atau usaha apa saja, pasti kan membutuhkan modal berupa uang. Nah, modal ini kan kita gunakan untuk membangun usaha kita itu ke depannya nanti gimana, membeli kebutuhan-kebutuhan di dalam atau di luarnya nanti gimana gitu kan. Jadi apabila kita ingin membuka suatu usaha, jadi penting banget ya modal itu. Modal itu adalah hal yang paling utama apabila kita itu membuka usaha. Modal itu banyak macamnya ya, modal baik modal finansial atau non finansial. Modal jadi modal itu adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menjalankan suatu usaha atau perusahaan, itu yang saya bilang tadi ya. Nah, sedangkan pinjaman itu apa sih artinya? Ya, pinjaman itu kan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali pada jangka waktu tertentu. Nah, apabila kita itu meminjam uang atau modal pinjaman itu dari seseorang atau berupa dari bank, kita kan tahu tuh bagaimana sih prosedurnya, bagaimana pengembalian uangnya, minimal berapa lama gitu. Jadi kan kita harus telusuri juga gitu. Kita harus pokoknya intinya resmi, ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan juga begitu. Terus di sini tujuan perusahaan apakah untuk modal investasi atau modal kerja, modal utama, modal tambahan untuk kebutuhan yang mendesak atau tidak ya. Nah, pada masa pengambilan modal, jangka waktu pengembalian investasi perlu dipertimbangkan sehingga tidak menjadi beban perusahaan dan tidak mengganggu cash flow perusahaan. Sebaliknya, jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, apabila kita membutuhkan uang, contohnya 50 juta nih di suatu perusahaan kita atau usaha kita, kan nggak mungkin kita meminjamnya itu 100 juta, kan nggak terlalu penting banget gitu. Nanti kalau kita minjam terlalu banyak akan membebankan kita juga gitu kan. Nah, apabila kita membuka usaha, sebaiknya kita itu harus meminjam sesuai dengan kebutuhan yang akan kita beli di usaha kita tersebut. Nah, contohnya nih, kita mau buka usaha laundry, kan kita kewajibannya itu mau buka laundry itu kan kebutuhan utamanya pasti yang pertama itu mesin cuci ya. Kita nggak mungkin kan belinya itu spring bed atau apa, kan nggak penting di suatu. Nah, yang selanjutnya itu adalah modal. Ada jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal itu ada dua. Yang pertama itu modal sendiri dan modal asing. Nah, modal sendiri itu diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat gabungan secara tertutup atau terbuka. Nah, modal jenis yang kedua itu modal asing. Modal asing atau modal pinjam adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Nah, dari pinjaman ini bisa dilakukan dari berbagai macam ya. Bisa dari bank, bisa dari teman, kerabat, keluarga, dan lain-lainnya. Terus kelebihan dan kelemahan modal sendiri itu ada dua bagian di sini ya.
Yang pertama, tidak ada biaya seperti bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban perusahaan. Nah, apabila kita itu ingin menjalankan suatu usaha dan kita ada modal sendiri, kan kita tentunya ada untungan atau ruginya ya. Yang pertama itu keuntungannya itu tidak ada yang kita pikirkan seperti bunga, pembayaran itu kapan, jadi kita nggak terlalu mikirin ke situ gitu. Terus yang kedua itu tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari satu orang pemilik modal. Nah, apabila kita itu menjalankan suatu usaha, pasti kan ada rewardnya, kita ada omset yang kita dapat gitu kan. Nah, jadi omset yang kita dapat ini pastinya akan ke kita semua gitu, nggak ada ke sana ke sini, mau bayar utang, mau bayar pinjaman, nggak ke situ juga. Nah, mungkin apabila kita mendapatkan menjalankan usaha kita dengan modal sendiri akan lebih menguntungkan menurut saya gitu kan, begitu. Terus di sini ada kekurangan modal sendiri, itu ternyata ada kekurangannya juga ya. Yang pertama itu jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung pada pemilik dan jumlahnya relatif terbatas. Nah, apabila kita itu menggunakan modal kita untuk perusahaan, pastinya kan kita itu kebutuhan yang kita butuhkan itu kan terbatas gitu, jadi seadanya aja gitu, istilahnya itu kayak gitu, seadanya aja gitu. Terus perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru atau calon pemegang saham baru relatif sulit karena mereka akan mempertimbangkan kerja dan prospek usahanya itu seperti apa gitu. Terus yang ketiga itu kurang motivasi, artinya pemilik usaha menggunakan modal sendiri, motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan menggunakan modal asing. Terus di sini ada materi yang selanjutnya, yaitu pasar dan pemasaran. Apa sih itu pasar? Pasti semuanya orang tahu ya pasar itu apa gitu. Pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar itu kan tempat untuk melakukan transaksi, jadi apabila kita membeli ini pasti kan ada transaksi dengan penjual dan pembeli gitu. Saya mau beli ini, mau bayar berapa gitu kan, pasti ada interaksi satu sama lain gitu. Sedangkan pemasaran itu adalah usaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen melalui penciptaan suatu produk, baik barang maupun jasa, yang kemudian dibeli oleh mereka yang memiliki kebutuhan melalui suatu pertukaran. Jadi pasar dan pemasaran itu jelas ada bedanya ya. Pasar itu dominan ke interaksinya, terus kalau pemasaran itu ke perusahaannya. Untuk memenuhi keinginan konsumen juga kalau pemasaran. Contohnya nih, ada satu konsumen nih yang mau beli HP, jadi kan otomatis si konsumen ini kan menginginkan nih, aku kameranya pengen lah yang triple gitu kan, pasti kan pihak perusahaan akan mempertimbangkan permintaan suatu konsumen tersebut gitu. Jadi adanya itu menginovasi barang lagi gitu untuk memenuhi kebutuhan si konsumen tadi gitu. Terus pasar terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu pasar konsumen. Pasar konsumen itu apa sih? Pasar konsumen itu di mana individu dan rumah tangga dapat membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi sendiri gitu ya. Terus pasar industrial adalah pasar yang dimana pihak-pihak perusahaan yang membeli barang dan jasa menggunakannya kembali untuk menghasilkan barang dan jasa lain atau disewakan kepada pihak lain untuk mengambil keuntungannya lagi. Terus pasar reseller yaitu pasar yang terdiri dari individu dan organisasi yang melakukan penjualan kembali barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Reseller zaman sekarang nggak asing lagi ya kita dengar, open reseller gitu kan, banyak tuh di online kayak gitu zaman sekarang. Nah, apabila kita ingin menjualnya lagi kan kita pintar-pintar lah membuat harganya itu berapa, dan yang saya tahu kalau reseller itu lebih murah ya, lebih murah asalkan kita ngambil banyak gitu. Terus di sini ada pasar pemerintah, yaitu pasar yang terdiri dari unit-unit pemerintah yang membeli atau menyewa barang dan jasa untuk melaksanakan fungsi utama pemerintah, baik pusat maupun daerahnya, begitu.
Terus ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu apa sih gitu kan? Itu adalah membagi-bagi pasar menjadi kelompok pembeli berada yang mungkin memerlukan produk atau jasa yang berbeda pula. Jadi kan pasar itu kan ada ya, keinginan ini berbeda, keinginan ini berbeda, jadi berbeda-beda, tidak ada yang sama gitu. Terus penentuan posisi pasar dapat dilakukan berdasarkan beberapa jenis. Yang pertama itu atribut, yaitu harga murah atau mahal. Jadi kita itu kan, jadi pasar itu kan menentukan mahalkah harga barangnya, murahkah gitu kan. Terus kesempatan penggunaan berfungsi sebagai minuman energi atau minuman turun panas, kelas pengguna atau sampo khusus bagi orang dewasa atau untuk anak-anak. Terus langsung menghadapi pesaing. Di sini juga segmentasinya langsung berhadapan gitu. Jadi si penjual dan si konsumen ini berinteraksi juga. Jadi si penjual ini mm, menghadapi pesaingnya langsung. Pesaing itu kayak apa ya? Kayak lawan lah, kayak ancaman gitu, ancamannya itu. Atau memosisikan kami yang nomor satu atau yang terbaik gitu. Terus kelas produk atau sabun, contohnya itu sabun kecantikan atau sabun kesehatan. Kelas produk itu kayak brand gitu ya, kayak apa, kayak brand lah, pokoknya brand yang bakal diakui suatu saat nanti begitu, dan dipercaya oleh si konsumen bahwa itu benar-benar baik atau enggaknya gitu. Itulah namanya dengan kelas produk atau kayak brand gitu. uh, Sekian hasil dari presentasi saya dari 3 materi tadi ya. Yang pertama itu uh, dimana yang pertama itu adalah mengelola sumber daya manusia, dan yang kedua itu modal dan pinjaman, dan yang ketiga itu pasar dan pemasaran. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya Deltika Saran Sregar mohon pamit undur diri. Terima kasih.